Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-10 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang konsep listrik statis. Kita masuk ke materi fisika. Sebelum Bapak menyampaikan materi tentang konsep listrik statis, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep listrik statis. Baiklah, kita langsung ke materi, yaitu tadi adalah konsep listrik statis. Konsep listrik statis adalah listrik yang diam pada suatu benda. Listrik tersebut akan tetap ada sampai benda kehilangan yang namanya muatan listrik tersebut. Nah, muatan listrik di sini nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Yang pertama yaitu konsep listrik statis itu adalah muatan listrik. Muatan listrik di sini ada lagi A-nya, poin A-nya yaitu sifat muatan listrik. Nah, sifat muatan listrik. Muatan listrik positif itu disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif atau plus. Nah, sedangkan muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif min. Jadi diingat, kalau proton itu muatan listrik positif yang dilambangkan dengan plus, sedangkan elektron itu adalah muatan listrik negatif dilambangkan dengan min. Ya. Kemudian satuan muatan listrik adalah coulomb yang dilambangkan dengan C besar. Muatan listrik yang sejenis nantinya itu akan tolak menolak. Misalnya positif ketemu positif itu nanti akan tolak menolak, atau negatif ketemu negatif dia akan tolak menolak. Sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Contohnya tadi, apabila muatan listrik positif ketemu dengan negatif, dia akan tarik menarik karena dia berbeda muatan. Kita lanjut. Secara umum teori atom menerangkan hal berikut. Kenapa Bapak tentang teori atom? Karena pembahasan mengenai muatan listrik itu tidak terlepas dari teori atom. Nah, jadi secara umum teori atom itu menerangkan hal-hal berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda, itu dinamakan atom. Kemudian atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Poin C, inti atom terdiri atas proton yaitu muatan positif, dan neutron itu tidak bermuatan atau netral. Kalau yang bermuatan negatifnya tadi adalah namanya elektron. Nah, yang D, poin ke D, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom. Kenapa dia bergerak mengelilingi inti atom? Karena elektron itu berada di luar atau di kulit atom, sehingga yang bisa bergerak ke sana kemari itu adalah elektron, sedangkan proton dan neutron itu berada di dalam inti atom. Poin yang E, besar muatan proton itu sama dengan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Pembedanya hanyalah jenis muatan keduanya. Kemudian yang B, yang A tadi adalah sifat muatan listrik. Nah,
Nah, yang B di sini adalah pemberi muatan listrik pada benda dari konsep listrik statis. Ya, pemberi muatan listrik pada benda. Pada umumnya benda itu bersifat netral. Nah, benda netral memiliki jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi apabila protonnya 2 berarti jumlah elektronnya juga 2. Kemudian ya, suatu benda netral dapat menjadi bermuatan listrik positif atau negatif dengan cara melepas atau menangkap elektron. Nah, jadi diingat. Kemudian hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Nah, ya. Kemudian benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif karena jumlah elektron berkurang sedangkan jumlah proton tetap. Nah, jadi benda itu dia akan bermuatan positif apabila jumlah elektronnya berkurang. Kemana? Berpindah ke benda yang lainnya, sedangkan jumlah protonnya tetap. Kemudian benda yang menangkap banyak elektron akan bermuatan negatif karena benda tersebut kelebihan elektron. Nah, jadi benda akan kelebihan elektron apabila dia bermuatan negatif. Kalau bermuatan positif tadi berarti kekurangan elektron suatu benda. Nah, jadi benda akan bermuatan positif apabila kekurangan elektron. Kemudian suatu benda akan bermuatan negatif apabila benda tersebut kelebihan elektron. Nah, itu yang perlu dipahami. Kita lanjut. Nah, beberapa peristiwa yang menggambarkan gejala listrik statis antara lain sebagai berikut yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dicoba sendiri nantinya. Nah, yang pertama adalah penggaris dan rambut. Penggaris yang digosokkan pada rambut mampu menarik potongan kertas. Potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Hal tersebut membuktikan bahwa penggaris bermuatan listrik. Ketika penggaris digosokkan pada rambut yang kering, maka elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris plastik. Penggaris plastik yang mendapat aliran elektron dari rambut akan bermuatan listrik negatif. Akibatnya, jika didekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka penggaris dapat menarik serpihan kertas tersebut. Sedangkan rambut akan bermuatan listrik positif karena elektronnya berpindah ke penggaris plastik. Nah, itu penggaris dengan rambut. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua tentang gejala listrik yaitu batang kaca dan kapas. Batang kaca yang telah digosok-gosokkan pada kapas dapat menarik kertas-kertas kecil. Pada saat penggosokan, elektron dari kaca akan berpindah ke kapas, sehingga kaca menjadi bermuatan positif dan kapas bermuatan negatif. Berarti kapasnya kekurangan elektron, kelebihan elektron. Benda bermuatan positif maupun negatif dapat menarik benda netral. Nah, kemudian contoh yang ketiga, berapa peristiwanya gejala listrik yaitu sisir dan rambut kering. Nah, bisa dicoba nantinya. Sisir yang telah digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif. Pada saat sisir digosok-gosokkan pada rambut, sejumlah elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir, sehingga sisir menjadi bermuatan listrik negatif. Ya. Nah, peristiwa selanjutnya gejala listrik yang keempat adalah kain nilon yang disetrika. Ketika menyetrika baju yang tipis atau terbuat dari kain nilon, maka baju-baju tersebut menjadi lengket satu dengan yang lain. Dalam hal ini kain menjadi bermuatan listrik. Nah, ini adalah beberapa peristiwa yang menggambarkan gejala listrik statis yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan kali ini itu bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti dan dipelajari kembali. Tetap semangat untuk selalu belajar meskipun dari rumah. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.